Pagi semua, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Di sini atau hari ini kita akan belajar sosiologi. Mari kita buka bukunya bersama dari bab 1. Bab 1 itu judulnya perubahan sosial. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan. Kita adalah bagian dari lingkungan tersebut. Tentu kita menyadari perubahan-perubahan tersebut dalam kehidupan kita. Begitu pula bahwa perubahan bukan terjadi pada individu-individu lain yang menjadi komponen dalam masyarakat dengan sistem sosialnya. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat berupa perubahan norma-norma sosial, nilai-nilai sosial, interaksi sosial, pola-pola perilaku, organisasi sosial, lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan masyarakat, susunan kekuasaan dan wewenang. Begitu luasnya aspek perubahan itu sehingga perlu ditentukan batasan pengertian perubahan sosial. Kita bisa lihat di halaman selanjutnya ada peta konsepnya perubahan sosial. Yang pertama, hakikat perubahan sosial, penyebab perubahan sosial, proses perubahan sosial, teori perubahan sosial, bentuk perubahan sosial, dampak perubahan sosial, dan yang terakhir adalah perubahan sosial sebagai akibat globalisasi. Hakikat perubahan sosial ada 3. Pengertian perubahan sosial, faktor pendorong perubahan, faktor pendorong perubahan sosial, faktor penghambat perubahan sosial. Hakikat perubahan sosial. Perubahan sebuah kata yang sering ataupun pernah kalian dengar dalam kehidupan ini. Namun, apakah kalian sendiri sudah paham makna dari perubahan itu dalam kehidupan di sekitar kalian? Untuk belajar memahami mengenai makna perubahan, marilah kita awal dengan mengamati segala hal yang ada di sekitar kalian, jadi dalam kehidupan kalian sendiri. Jika pribadi manusia senantiasa mengalami perubahan, apakah dalam masyarakat juga ada perubahan? Sebagai gambaran, kita bisa lihat contoh gambar di bawah berikut ini. Pernahkah kalian berpikir penyebab yang terjadi di lingkungan sekitarmu? 2 gambar yang tadi kita lihat merupakan gambaran bahwa dalam kehidupan manusia senantiasa ada perubahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan manusia punya sifat dasar selalu serba kekurangan dan berusaha memenuhi kekurangan tersebut, sehingga masyarakat dengan manusia ada dalamnya adalah makhluk yang dinamis, aktif, kreatif, inovatif, dan agresif, dan responsif terhadap perubahan. Salah satu perubahan terjadi di masyarakat kita, terutama di dunia pendidikan, adalah pengguna media internet. Kalian semua mungkin pengguna internet ya, tapi internet yang berguna itu positif, jangan berbuat internet yang tidak perlu lah kalian lakukan. Oke, salah satu perubahan terjadi di masyarakat kita, terutama di dunia pendidikan, adalah pengguna media internet dalam proses pembelajaran. Itulah salah satu perubahan yang dirasakan masyarakat kita dewasa ini, terutama para pelajar dan pendidik. Sebagai gambaran, coba kalian untuk simak pemberitahuan yang menggambarkan fenomena sosial berikut di bawah ini. Oke, kita lihat halaman selanjutnya. Globalisasi berpengaruh pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Ada masyarakat yang dapat menerima adanya globalisasi, ada yang tidak menerima, ada yang tidak dapat menerima
globalisasi tersebut. Penduduk dengan status sosial yang tinggi dan masyarakat kita, namun ada pula masyarakat sulit menerima atau bahkan menolak perubahan di era globalisasi ini. Seperti masyarakat daerah terpencil, generasi tua yang hidupnya stagnan, dan masyarakat belum siap baik fisik maupun mental. Globalisasi yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi telah membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat. Nah, untuk memahami lebih mendalami bagi untuk hakikat perubahan itu, simaklah penjelasan berikut ini. 2. Memahami konsep materi. Manusia adalah makhluk individu yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Sehingga akibat dari hubungan yang terjadi antara individu, kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial yang dilandasi oleh kesamaan-kesamaan kepentingan bersama. Namun bukan berarti semua himpunan manusia dapat dikatakan kelompok sosial. Untuk dikatakan kelompok sosial, terdapat persyaratan tertentu. Dalam kelompok sosial yang ada di masyarakat akan terjadi sebuah perubahan. Hal ini karena masyarakat ternyata tidak statis tetapi dinamis, bahkan sangat dinamis. Pada masa sekarang ini masyarakat mengalami perubahan sosial yang sangat pesat. Perubahan kata Senge tahun 1990 dan dalam Maliki 2010 sampai 2010 merupakan sesuatu yang tidak bisa dielakkan karena ia melekat dalam proses pengembangan masyarakat. Sejumlah ahli mengungkapkan pendapat tentang perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Ada beberapa ahli. Dari yang pertama adalah Kingsley Davis. Perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi pada masa struktur dalam masyarakat. Misalnya, munculnya pengorganisasian buruh dalam masyarakat kapitalis sehingga menyebabkan perubahan dalam hubungan antara buruh dan majikannya dan akhirnya berpengaruh pada perubahan organisasi ekonomi politik. John Lewis Gila dan John Philip Gillin dalam buku Cultural Sociology. Perubahan sosial adalah suatu variasi dan cara-cara hidup yang diterima karena ada perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, atau adanya diskusi serta penemuan-penemuan dalam masyarakat. Yang ketiga, Samuel Kunik. Perubahan sosial menunjukkan pada modifikasi yang terjadi dalam pola kehidupan manusia. Modifikasi ini terjadi sebab-sebab yang intern dan ekstern. Oke, kita lihat halaman selanjutnya. Berdasarkan semua pengertian perubahan sosial di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat meliputi perubahan struktur, sistem, dan organisasi sosial sebagai akibat adanya modifikasi pola-pola kehidupan manusia yang dipengaruhi adanya faktor kebutuhan intern dan ekstern masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, bahwa perubahan sosial itu merupakan fenomena yang terjadi pada tahapan kehidupan masyarakat sebagai suatu sistem tentu dalam perwujudannya akan mengalami perubahan.
baik perubahan yang berupa kemajuan maupun kemunduran, luas maupun terbatas, cepat maupun lambat. Ada prinsip berasal dari sifat dasar manusia yang tidak pernah puas dan mudah bosan dengan apa yang sudah dia miliki. Perubahan sosial dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti faktor penyebab atau pendorong ataupun penghambat perubahan. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak mau tanyakan kita lanjut. Penyebab perubahan sosial. Setiap masyarakat, manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapis-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan wewenang, intersosial, dan lain sebagainya. Pertama, sebagai contoh, kita melihat nomor 1, mengamati kehidupan masyarakat. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa perubahan senantiasa terjadi dalam kehidupan masyarakat, maka pada masyarakat Indonesia pun terjadi adanya perubahan sosial. Sebagai gambaran terjadi perubahan sosial masyarakat Indonesia, terutama di lingkungan keluarga dalam menerima informasi ataupun berita. Kita lihat halaman selanjutnya. Sebagai contoh kasus, dahulu keluarga sepenuhnya berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi anak-anak dan keterampilan serta sumber ekonomi. Namun pada masa sekarang, fungsi keluarga mengalami perubahan. Anak-anak tidak hanya memperoleh pengetahuan dari keluarga, tapi juga melalui berbagai media massa seperti televisi, radio, koran, dan internet. Lalu secara umum, apa sajakah penyebab perubahan itu terjadi? Mari kita lihat di bawah ini. Yang kedua, memahami konsep materi. Berikut beberapa sosiolog yang menyatakan sebab terjadinya perubahan sosial. Ada Raymond Ford yang mengatakan bahwa perubahan sosial disebabkan karena penggerak tertentu dalam masyarakat yang bisa datang dari luar ataupun dalam masyarakat. Yang kedua dari Alvin L. Bertrand. Perubahan sosial disebabkan oleh faktor adanya komunikasi, yaitu proses dalam media informasi disampaikan dari individu yang satu kepada individu yang lain. Sedangkan yang dikomunikasikan adalah suatu gagasan-gagasan baru, baik berupa alat ataupun yang berupa gagasan diciptakan oleh seorang individu atau serangkaian ciptaan para individu. Discovery baru menjadi invention kalau masyarakat sudah mengetahui dan menerima serta menerapkan penemuan baru ini. Namun seringkali proses discovery sampai ke invention memerlukan suatu rangkaian pencipta. Invention dibedakan atas basic invention dan improvised invention. Halaman selanjutnya, faktor penyebab dari luar masyarakat seperti berikut ini. Pertama, sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia, seperti terjadi bencana alam, gempa, gunung meletus, banjir, dan topan. Sumber ini biasanya ditimbulkan oleh masyarakat sendiri, seperti penggunaan tanah yang sembarangan dan penebangan hutan secara liar. Peperangan dengan negara lain juga menyebabkan terjadinya perubahan sosial.
karena biasanya negara menang akan memaksa kebudayaannya kepada negara yang kalah. Sebagai contoh, negara yang kalah pada Perang Dunia II banyak mengalami perubahan lembaga kemasyarakatannya. Oke, selanjutnya, selain adanya faktor penyebab yang mendorong terjadinya perubahan sosial, maka terdapat pada faktor yang memungkinkan suatu perubahan sosial tersebut tidak berlangsung atau terjadi dalam masyarakat. Faktor-faktor yang menghambat perubahan sosial antara lain sebagai berikut. Pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kehidupan terasing menyebabkan sebuah masyarakat tidak mengetahui perkembangan-pengembangan yang terjadi di dunia luar. Yang mungkin akan dapat memperkaya kebudayaannya sendiri. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Hal ini mungkin disebabkan hidup masyarakat tersebut terasing dan tertutup. Dan mungkin karena lama dijajah oleh masyarakat lainnya. Yang ketiga, sikap masyarakat tradisional. Suatu sikap yang mengagung-agungkan tradisi pada masa lampau serta anggapan bahwa tradisi secara mutlak tak dapat menghambat jalur proses perubahan. Oke, baik anak-anak, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sebelumnya ada yang mau tanyakan? Kalau tidak tanyakan, mari kita tutup. Assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan meneruskan penjelasan yang sudah dijelaskan sama teman saya, Tony, di bab 2. Di bab 2 ini materinya adalah globalisasi dan perubahan komunikasi lokal. Globalisasi berpengaruh pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Ada masyarakat yang dapat menerima adanya globalisasi seperti generasi muda, penduduk dengan sosial yang tinggi, dan masyarakat kota. Namun ada pula masyarakat yang sulit menerima atau bahkan menolak globalisasi, seperti masyarakat di daerah terpencil, generasi tua yang kehidupannya stagnan, dan masyarakat yang belum siap baik fisik maupun mental. Dengan demikian, globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan. Salah satu tantangan dan sekaligus permasalahannya adalah adanya perubahan komunitas lokal dalam menerima arus globalisasi dalam kehidupannya. Globalisasi sendiri merupakan proses perubahan masyarakat yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Globalisasi memang semacam fenomena di zaman modern ini, namun banyak pula hasil proses globalisasi yang berakibat buruk dalam kehidupan. Padahal jika kita dapat memanfaatkan globalisasi secara benar, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Di sini juga dijelaskan terbagi menjadi dalam suatu komponen. Bisa dilihat dari pengamatan kehidupan kemasyarakatan. Kehidupan masyarakat akan berubah secara dinamis, termasuk aspek-aspek kehidupan di dalamnya. Perubahan ini dipengaruhi oleh adanya arus globalisasi yang melanda masyarakat dunia. Terus ada juga memahami konsep materi. Pengertian globalisasi secara historis. Globalisasi berarti meluasnya pengaruh suatu kebudayaan dan iptek ke seluruh penjuru dunia. Terus
Oh ini, menurut Princeton Enlightenment, maaf kalau salah, globalisasi biasanya diartikan dengan pernyataan rapid growth of interdependence and connection in the world of trade and finance. David Lloyd, seorang tokoh dari Universitas Bunkyo, menyatakan bahwa globalisasi sebagai a complex set of development, economic, political, technological, and cultural. Artinya, globalisasi merupakan pembangunan yang kompleks di segala bidang, baik ekonomi, politik, teknologi, maupun budaya. Yang kedua adalah proses terjadinya globalisasi. Proses terjadinya globalisasi muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi, ditandai dengan adanya teknologi satelit, telepon, dan internet. Sedangkan perkembangan transportasi ditandai adanya alat transportasi modern. Hasil proses globalisasi itu memberikan kemudahan semua orang, seperti komunikasi antar manusia semakin dekat, waktu yang ditempuh singkat, dan mudah bergerak dari tempat satu ke tempat lain secara singkat. Oleh karena itu, globalisasi membuat dunia seolah tanpa batas penghalang. Globalisasi mengharuskan masyarakat dunia untuk menentukan masa depan yang lebih baik dan terjamin. Adapun dari arus globalisasi adalah sebagai berikut. Arus etnis. Arus etnis berupa mobilitas manusia dalam bentuk imigran, turis, eksodus, pengungsi, dan lain-lain. Terus yang kedua adalah arus teknologi. Berupa mobilitas teknologi munculnya organisasi multinasional dan organisasi transnasional. Yang ketiga arus keuangan, berupa mobilitas penanaman modal asing, investasi, ekspor, dan impor. Yang keempat, arus gagasan dan pendapat, berupa meningkatnya nilai baru dalam dunia sehingga menjadi isu internasional. Terus di sini juga ada aspek positif dan negatif globalisasi. Aspek positif dan negatif dari globalisasi sangat bergantung pada negara yang menerimanya. Aspek positif sendiri dari globalisasi itu meliputi yang pertama, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempermudah manusia dalam berinteraksi. Yang kedua, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempercepat manusia untuk berhubungan dengan manusia lain. Yang ketiga, kemajuan teknologi komunikasi dan informasi serta transportasi meningkatkan efisiensi. Terus yang keempat, kemajuan teknologi mengubah pola hidup yang serba cepat. Yang terakhir, kemajuan teknologi membuat manusia dapat menemukan, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dengan baik. Terus adapun aspek negatif meliputi yang pertama adalah masuknya budaya luar akan menghilang nilai dan tradisi asli bangsa. Yang kedua, eksploitasi sumber daya alam makin besar. Yang ketiga, berkembangnya nilai-nilai konsumerisme dan individualisme yang menggeser nilai-nilai sosial masyarakat. Terus yang keempat, adanya dehumanisasi, yaitu kurangnya penghargaan terhadap derajat manusia karena banyaknya penggunaan mesin-mesin teknologi. Yang kelima, perubahan dari kehidupan berasaskan kebersamaan menjadi kehidupan individualis. Keenam, masuknya pola hidup budaya barat yang menghilangkan jati diri bangsa, seperti memakai rok mini dan memperlihatkan aurat. Yang ketujuh, berubahnya kehidupan masyarakat agraris menjadi industri sehingga mengakibatkan masyarakat petani kekurangan tenaga kerja. Terus di sini juga ada dampak positif dan negatif dari globalisasi itu sendiri. Yang pertama di bidang ekonomi. Mampu memacu produktivitas dan inovasi para pelaku ekonomi agar produk yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk-produk lain. Sebaliknya, dampak negatifnya adalah mampu menimbulkan sifat konsumerisme di kalangan generasi muda sehingga tidak mampu memenuhi tuntutan zaman karena sudah terbiasa menerima teknologi dan hanya mampu membeli tanpa membuatnya. Terus di sini juga ada bidang sosial budaya. Dampak positifnya
adalah para generasi muda mampu mendapatkan sarana-sarana yang memungkinkan mereka memperoleh informasi dan berhubungan dengan lebih efisien dengan jangkauan yang lebih luas. Terus adapun dampak negatifnya adalah bahwa generasi muda yang tidak siap akan adanya informasi dengan sumber daya yang rendah hanya akan meniru hal-hal yang tidak baik, seperti adanya bentuk-bentuk kekerasan, tawuran, melukis di tembok-tembok, dan lain-lain. Terus di sini juga ada bidang politik. Di bidang politik pun sama, ada dampak positif dan negatif. Yang positifnya adalah yang pertama, mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Kedua, mudah melakukan komunikasi. Yang ketiga, cepat dalam berpergian atau mobilitas tinggi. Yang keempat, menumbuhkan sifat kosmopolitan dan toleran. Yang kelima, memacu untuk meningkatkan kualitas diri. Keenam, mudah memenuhi kebutuhan. Adapun dampak negatif dari globalisasi, seperti yang pertama, informasi yang tidak tersaring. Yang kedua, perilaku konsumtif atau pemborosan pengeluaran. Yang ketiga, membuat sikap menutup diri, berpikir sempit. Yang keempat, meniru perilaku yang buruk. Dan yang terakhir, mudah terpengaruh oleh hal yang berbau barat. Di sini juga menjelaskan pengaruh globalisasi dalam kehidupan. Kalau yang tadi dalam masyarakat, sekarang dalam kehidupan, sama aja sih secara garis besar. Globalisasi merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari oleh semua bangsa dan negara. Satu, mengamati kehidupan masyarakat sangat dinamis, akan terus-menerus mengalami perubahan. Yang kedua, memahami konsep materi. Respon bangsa Indonesia terhadap globalisasi adalah sebagai peluang dan tantangan. Peluang dan tantangan yang dapat diperoleh adalah pasar bebas, yaitu pasar di mana suatu produk menjadi semakin luas dan daerah pemasaran semakin luas dan banyak. Terus perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi dengan mudah dan cepat dapat diterima. Peningkatan wawasan budaya yang semakin luas, peluang dan tantangan bisnis dalam kepariwisataan, dan yang terakhir, lapangan kerja semakin terbuka dan banyak. Di sini pun ada pengaruh globalisasi teknologi. Globalisasi teknologi dapat berupa kemajuan di bidang komunikasi seperti televisi, radio, dan internet. Terus yang kedua, pengaruh globalisasi perekonomian. Merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Globalisasi produksi, di mana perusahaan berproduksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang kedua, globalisasi pembiayaan. Perubahan globalisasi mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman dan melakukan investasi. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperbanyak satuan sambungan telepon, atau PT Jasa Marga dalam memperluas jaringan jalan tol telah memanfaatkan sistem pembiayaan dengan pola BOT, Build, Operate, Transfer, bersama mitra usaha dari mancanegara. Yang ketiga, globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya, seperti penggunaan staf profesional diambil dari tenaga kerja yang telah memiliki pengalaman internasional atau buruh kasar yang biasa diperoleh dari negara berkembang. Dengan globalisasi, maka human movement akan semakin mudah dan bebas. Terus yang keempat, globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui TV, radio, media cetak, dengan jaringan komunikasi yang semakin maju dan telah meluasnya pasar ke berbagai belahan dunia.
Terus di sini juga ada pengaruh globalisasi budaya. Globalisasi budaya dapat diperlihatkan dari pengadopsian budaya luar. Ciri-ciri berkembangnya globalisasi kebudayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkembangnya pertukaran kebudayaan internasional. Yang kedua, penyebaran prinsip multikebudayaan atau multikulturalism dan kemudahan akses suatu individu terhadap kebudayaan lain di luar kebudayaannya. Terus berkembangnya turisme dan pariwisata. Semakin banyaknya imigrasi dari suatu negara ke negara lain. Berkembangnya mode yang berskala global seperti pakaian, film, dan lain-lain. Bertambah banyak event-event berskala global seperti Piala Dunia FIFA. Di sini yang ketiga, pengaruh globalisasi terhadap komunitas lokal. Globalisasi merupakan proses perubahan masyarakat yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir dalam penjelasan globalisasi adalah sikap selektif terhadap globalisasi. Sikap selektif terhadap globalisasi, baik aspek positif maupun negatif, harus kita pertahankan. Kita selektif memilih semua aspek positif agar nilai dan jati diri bangsa tidak hilang. Usaha-usaha yang kita lakukan agar mampu menghadapi globalisasi dengan baik adalah sebagai berikut. Peningkatan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, peningkatan penghayatan dan pengamatan Pancasila, peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat, pendidikan, kualitas produksi dalam negeri agar dapat bersaing, penguasaan teknologi mutakhir, kinerja dan etos kerja yang tinggi. Terus dari kesimpulan dari keseluruhan yang saya jelaskan tentang globalisasi adalah globalisasi adalah terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Globalisasi merupakan kecenderungan untuk menyatu dengan dunia, terutama bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan media komunikasi. Terus proses globalisasi juga muncul karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi. Beberapa pengaruh globalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga mempengaruhi teknologi, pasar bebas, dan budaya. Terus aspek positif dari globalisasi adalah kemajuan teknologi komunikasi dan informasi mempermudah manusia dalam berinteraksi. Sedangkan negatifnya adalah masuknya budaya luar akan menghilangkan nilai dan tradisi asli bangsa. Sekian penjelasan saya dari buku Sosiologi kelas 12 di bab 2 yang menjelaskan tentang keseluruhan globalisasi. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.